Halo, salam jumpa kembali dengan saya Junando Simanjuntak. Ya, kita lanjut materi lanjutan kita Matematika Peminatan kelas 10 ya, tentang persamaan logaritma bagian 1 ya. Kira-kira kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Ya, baik, kalau minggu lalu pertemuan sebelumnya saya sudah share tentang fungsi logaritma ya, ya. Kita lanjut sekarang ya, materi persamaan logaritma bagian 1 ya, bagian 1, karena ini ada beberapa bagian ya. Bagian 1 apa saja yang bisa kita pelajari? Oke, kita mainkan. Nah, persamaan logaritma bagian 1 ini ada dua sifat yang kita pelajari ya. Yang pertama, bentuk A log fx sama dengan A log P ya. Jadi nanti kita arahkan nanti ya, kita bentuk nanti dia ini A log fx sama dengan A log P ya. Nah, jadi kalau sudah kita bentuk seperti itu ya, maka fx-nya sama dengan P asalkan fx sama dengan 0 ya. Asalkan fx sama dengan 0. Nanti ini kan sebenarnya syarat dari yang dilogaritmakan ya, yang besar dari 0 kan. Dan kita harus ingat dari sifat logaritma itu kan A log, bentuk logaritma A log B itu sama dengan C, maka bisa juga kita buat nanti B sama dengan A pangkat C ya, A pangkat C, dan B nya harus besar dari 0 gitunya, makanya dipakai seperti itu ya. Kita lanjut ya, sifat yang kedua ya, bentuk A log fx sama dengan A log gx ya. Dan kalau sudah sama bilangan pokoknya, maka solusinya nanti apa? Fx sama dengan gx, dan fx gx keduanya positif atau lebih besar dari 0 ya, lebih besar dari 0. Itu dia secara umumnya untuk bagian yang pertama. Untuk bagian selanjutnya akan kita bahas pertemuan berikutnya. Baik ya, daripada kita banyak nanti berteori, langsung aja kita ke contoh soal. Ya, contoh yang pertama. Nah, ini dia penyelesaian dari 4 log 3x kurang 1 sama dengan 2. Nah, ada beberapa orang pakai metode coba-coba, masukkan aja angkanya. Nah, tapi kita sekarang kita gunakan konsep lah ya. Bagaimana konsep? Nah, jadi masih ingat sifat A jika A log B sama dengan C ya, maka dari sini kita bisa peroleh B nya sama dengan A pangkat C kan, begitu kan. Nah, ini A nya 4, B nya 3x kurang 1, C nya 2, berarti 3x ya, 3x kurang 1 sama dengan 4 pangkat 2 ya, 4 pangkat 2, maka 3x sama dengan 4 pangkat 2 itu kan 16 ya, berarti 16 tambah 1 ya. Ini tadi yang 4 pangkat 2 itu adalah 16 ya, tambah satunya ini tadi di sini minus, jadi lurus kanan kita tambah dengan 1. Maka setelah itu ya, kita lihat 3x itu sama dengan 17 ya. X nya sama dengan berapa? 17/3 ya, 17/3, atau sama juga dengan apa? Bagi 3 dia ya, 5/2 ya, karena 3 kali 5 15 tambah 2 17/3, maka jawabannya bulat. Baik, kita lanjut soal ya, soal nomor 2. Nah, di sini ya ada 2 log akar dari 12x tambah 4 ya. 12x tambah 4 itu dalam akar itu sama dengan 3 ya. Tentukan nilai x-nya. Nah, berarti tetap kita berangkat dari sifatnya ya. Bisa apa, bentuk logaritma anti eksponen ya. Pertama sebelumnya sudah kita bahas itu.
Nah, maka untuk itu kita ambillah ini sama dengan 2 pangkat 3. Kayak gitu kan? Berarti akar dari 12x tambah 4 sama dengan 2 pangkat 3. Oke. Nah, berarti ini akar dari 12 tambah 4 itu sama dengan 2 pangkat 3 berapa? 8. Nah, kuadratkan terus kiri terus kanan. Kita kuadratkan, ini hilang akarnya ya. Kalau kita kuadratkan ini kuadrat, berarti ini hilang akarnya. Ini 64. Berarti ini ada x-nya ya, Nak. Oke. Nah, setelah kita kuadratkan maka diperoleh habis akarnya tinggal 12x tambah 4 sama dengan 64. Oke. Berarti 12x sama dengan 64 dikurang 4 berarti 60. Nah, kita lanjut kemari, berarti x-nya sama dengan berapa? 60 dibagi 12. Berapa itu? 5. Ya, seandainya ini soal isian, kita tinggal hanya mengetikkan 5-nya saja, nggak usah dibuat x sama dengan 5, misalnya di kolom jawaban. Nggak usah dibuat x sama dengan 5 kalau soal isian singkat. Baik, kita lanjut soal berikutnya ya. Soal nomor 3, himpunan penyelesaian dari hampir mirip-miripnya soalnya. Ini soal pilihan ganda ya, kita mainkan ini berarti ini sama dengan 3 pangkat 3. Oke, kita tuliskan sini ya, berarti x kuadrat tambah x tambah 15 sama dengan 3 pangkat 3 ya, sifat logarit bentuk umum sifat logaritma lah ya. Nah, kita buatkan ini x kuadrat tambah x tambah 15. Nah, ini kan 3 pangkat 3 itu kan 27, Nak. Berarti saya buat langsung ini kurang 27 ya, sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, dari mana tadi 27? 27 itu ini tadi yang warna hijau saya buat 3 pangkat 3 27. Dia di ruas kanan. Dia di ruas kiri kita kurang 27. Ini kurang 27 jadi 0 ya. Baik. Nah, setelah sudah sederhana dia, berarti kan ini jadi x kuadrat tambah x. Nah, ini kemarin kurang berapa? Kurang 12. Oke. Nah, kita lanjut, x kuadrat tambah x, ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, jadi karena nggak buat di sini, saya buat layar kosongnya. Saya buat layar kosong. Baik, tadi yang dapat kita terakhir adalah x kuadrat tambah x kurang 12 sama dengan 0. Nah, berarti cari pasangan bilangan jika dikali dia hasilnya minus 12 ya. Hasilnya minus 12, ini minus 12, jika dijumlahkan dia positif 1 kan, kalau tidak ditulis 1 ya. Berapa dengan berapakah itu ya? Pasti ini salah satunya tambah ya, ini tambah, di sini pasti kurang. Angka berapakah dua bilangan jika dikalikan dia minus 12 ya, minus 12 dijumlahkan positif 1 ya, berarti dia pasangan bilangannya apa? 4 dan minus 3 ya, 4 dan minus 3, karena 4 kali minus 3 minus 12, 4 kali 4 tambah minus 3 positif 1. Oke, nah sorry, udah hilang lagi ya. Saya buat dulu tadi ya. Saya buat di sini tadi x kuadrat ya, x kuadrat tambah x kurang 12 sama dengan 0 ya. Tadi sudah dapat kita angka x tambah 4 kali x kurang 3 sama dengan 0 ya. Tadi sudah saya jelaskan sebelum bagaimana cara langkahnya ya. Baik, berarti ini x-nya sama dengan berapa, Nak? X-nya sama dengan minus 4. Oke, dan x-nya sama dengan 3. Nah, kita ujilah si nilai x sama dengan minus 4 dan x sama dengan 3
ke soal. Ya, kira-kira ada gak melanggar? Ya, kita lihat. Nah, tadi ingat ya. Tadi dia 1 minus 4 dan satu lagi 3. Oke, tapi ini karena berpasangan tidak usah kita uji. Berarti yang mana minus 4 dan 3 ini dia. Tapi siapa tahu dia hanya ada opsinya misalnya A minus 4,3, B minus 4, C 3. Nah, kita uji aja X minus 4 itu kemari. Ya, kemari ke yang dilogaritmakan. Apakah dia nanti B-nya besar 0? Ya, memenuhilah. Dan 3 juga kemari. Ya, coba kita minus 4, 16 kurang 4. 16 kurang 4 ya 12. Ya kan? Tambah 15 positif, berarti yang memenuhi adalah bola. Ya, jadi kalau apa harus diuji dia. 3 juga bisa kita uji ke dalam. Baik, ya, kita lanjut soal berikutnya nomor 4. Nah, di sini dia ya. Di sini dia kita gunakan juga sifat logaritma, ya. Nah, ini kalau nggak ditulis artinya bilangan pokoknya 10, ya. Ini juga 10. Nah, berarti ini kita buatkan logaritma, ya. Tambah, kalau tambah berarti ini sama ini dia apa enak dikali, iya, berarti X kurang 1 kali X kurang, ya, X kurang 2 sama dengan logaritma apa? 3X tambah 2. Oke. Saya ulang. Ya, saya ulang. Oke. Biar muat. Jadi ini tadi logaritma, ya, ini kan dikali sama yang saya bilang, berarti ya X kurang 1 kali X kurang 2, ya, tutup, sama dengan logaritma 3X tambah 2, ya, 2X tambah 2. Nah, sudah sama yang di logaritma, Kak, ya, sama-sama base juga sudah sama, tinggal kita ambil yang mana, ya, kita ambillah ini sama dengan ini, ya. Baik, ya, kita samakan ini, tapi ingat sambil kita kali ini kemari, ya, hasil kalinya itu karena sempit daerah yang harus saya tulis. Nah, berarti ini jadi X kuadrat, ya, ini kemari kurang 2X, ini kemari kurang X tambah 2. Oke, ini itu. Nah, sama dengan ini 3X tambah 2. Oke. Nah, jadi ini hasilnya berapa? Sorry. Ya, ini hasilnya berapa nih? Ini minus 3X. Ada di sini juga tambah 3X, nanti kita ruas kiri. Kalau bahasa gaulnya pindah ke kiri jadi minus, ya, tapi bahasa matematikanya bukan seperti itu, ya. Tapi ini ruas kiri ruas kanan sama-sama kita kurang 3, ya. Ini tadi minus 3 berarti X kuadrat, ya, kurang 3X kurang 3X, ya, berarti kurang 3X kurang 3X, 2-nya habis, ya, berarti sama dengan 0. Maka ini X kuadrat, ya, kurang 6, ya, kurang 6X sama dengan 0. Oke, kita ingat ya, X kuadrat kurang 6X sama dengan 0. Ya, baik, akan saya hapus semua ini, ya, untuk saya buatkan, ya. X kuadrat tadi sebelumnya X kuadrat kurang 6X sama dengan 0. Oke, kalau gini enak faktorkannya, keluarkan aja X-nya, tinggal X kurang 6 sama dengan 0. Nah, berarti X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 6. Oke. Nah, kita ujilah, ya, yang mana X yang memenuhi. Coba kita substitusi X-nya 0 kemari. Dia minus, berarti dia ini tidak memenuhi, ya, TM, ya, tidak memenuhi. Yang memenuhi yang mana? Ya, coba Adam kita uji. 6 kemari positif, ya. Kemarin juga
positifnya, ini juga positif, X-nya kita ganti. Nah, berarti yang memenuhi yang mana ya? Maka yang memenuhi adalah X sama dengan 6. Ya, nilai X yang memenuhi dari persamaan itu adalah X sama dengan 6. Baik, kita lanjut. Ya, nomor 5, himpunan penyelesaian dari ini sudah sama. Bilangan pokok ruas kiri dan ruas kanan. Tinggal yang kita ambil adalah ya ininya. Ya, berarti ya 2x kuadrat ya 2x kuadrat tambah 5x ya kurang 10 sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 18 ya tambah 18. Nah, berarti 2x x kuadrat, berarti itu tinggal x kuadrat karena 2x kurang x kuadrat 5x kurang 2x berarti tambah 3x minus 10 kurang 18 berarti minus 28 sama dengan 0 ya, ini 0 ya. Oke, nah faktorkanlah berapa dengan berapa itu ya, tadi sudah jelas kita cari dua bilangan, hasil kalinya ya, hasil kalinya minus 28 dijumlahkan positif 3, berarti di ini tambah pasti yang besar positifnya, ini tadi negatif, berarti 28 itu kan antara 7 kali 4 ya, berarti di sini 7, di sini 4 ya. Nah, maka X-nya sama dengan minus 7, satu lagi X-nya sama dengan 4. Baik, nah kalau kita substitusi X-nya minus 7 ke sini ya, ini menghasilkan bilangan B besar 0 kah? Yang bilangan besar 0 kah nanti dia? Ya, coba ini minus 7 kuadrat 49 kali 2 ya, sudah 98 ya 35. Oke, berarti bisa di sini 49 kurang 14 bisa memenuhi. Kalau 4 ya, kalau 4 bagaimana? Ini 4 ya, bukan 41, 4 ini pasti besar 0, maka HP-nya itu nanti ya, HP-nya minus 7,4 ya minus 7,4 lah dia HP nomor 5 ini. Baik, kita lanjut soal berikutnya, nomor 6, jumlah akar-akar dari persamaan. Ya, ini juga basisnya 10 ya, basisnya 10 sudah sama, ini basis dengan urus kiri, berarti tinggal kita ambil x kuadrat kurang 1 sama dengan 8 ya, x kuadrat ini kurang 1 kurang 8 berarti kurang 9 sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan dia ya, istilahnya mau cari faktornya atau pakai ini kan kata jumlah akar-akar ya, bisa dicari x1 dan x2 nya. Namun bisa juga kita buat ya, kalau jumlah akar-akar dibilang berarti x1 tambah x2 itu sama dengan minus b per a ya, minus b per a itu rumus persamaan kuadrat. Misalnya ada ax kuadrat ya tambah bx tambah c sama dengan 0 ya, kita pakai aja nanti itu rumusnya min b per a. Nah, a nya berapa? 1, b nya 0, berarti ini kan sama dengan minus 0 per 1, pasti ini sama dengan 0, maka jawabannya C. Atau bisa juga kita cari dengan pakai memfaktorkan ya, pakai memfaktorkan. Nah, contohnya tadi ya, tadi x kuadrat kurang 9 sama dengan 0 ya, kalau kita faktorkan ini x tambah 3 kali x kurang 3 sama dengan 0. Nah, berarti x1 nya sama dengan minus 3, x2 nya sama dengan 3. Nah, kalau dijumlahkan ini sama ini, itu kan tadi 0 juga dia. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Nah, nilai x yang memenuhi persamaan ya, makin lama makin agak sulit dia, tapi ya bisa kita coba. Baik, nah jadi ini ya sama dengan ini pangkat ini ya, berarti akar dari
Ya, saya panjang akarnya. 2 logaritma X tambah 8 sama dengan 10 pangkat 1. Ya, karena 1 di sini. Nah, ini kan 10. Kita kuadratkan, hilang akarnya ini. Berarti jadi 2 logaritma. Ya, ini logaritma X. Sorry. Ya. Ini. Ya, X tambah 8 sama dengan kita kuadratkan. Ini garis kiri ini jadi 100. Ini kita kuadratkan, hilang akarnya, tinggal ini. Nah, berarti 2 log X sama dengan 100 kurang 8, 92. Oke, berarti dari sini X-nya sama dengan apa? 2 pangkat 92. Yang mana dia? Dodol. Ya, nah, kelihatannya sulit tapi gampang. Lanjut berikutnya, soal nomor 8. Ini dia, ya. Nah, bilangan pokoknya X. Ya, bilangan pokoknya X. Tapi ini apa? Minus 2. Bisa juga kita buatkan dengan ini sama dengan X pangkat minus 2. Ya, berarti kalau saya buatkan di sini dia 2 per 9 pangkat 3 sama dengan X pangkat minus 2. Oke. Biar hilang X-nya, berarti ruas kiri dan ruas kanan kita pangkatkan dengan minus setengah. Ya, biar habis minus setengahnya ini. Ya, biar habis minus setengahnya. Berarti pangkat minus setengah ini pun menjadi pangkat minus setengah. Kalau pangkat minus setengah ini jadi ya 2 per 9 pangkat minus 3 per 2. Ya, sama dengan X pangkat minus setengah pangkat setengah kalikan, berarti dikali pangkatnya kan jadi pangkat 1. Kalau 1 ya nggak usah ditulis, ini kan sama dengan 1 karena minus setengah kali 1 ini minus setengah kali 3, ya, minus setengah kali 3 minus 3 per 2. Baik, nah karena ini pangkat minus kan bisa juga kita buat ini jadi 9 per 2 pangkat 3 per 2, ya, karena pangkat minus, ya, sama dengan X. Nah, maka X saya buat sini, lanjutkan. Nah, ini kan sama artinya akar pangkat 2 dari 9 per 2 pangkat 3. Ya, pangkat 3. 2-nya kemana? Ini jadi akar pangkat 2. Kalau nggak ditulis itu artinya 2. Sudah? Ya, kita lanjutkan. Ingat ya, X sama dengan akar pangkat 2 dari 9 per 2. Ya, 9 per 2 pangkat 3. Baik. Ya, saya hapus semuanya. Nah, tadi ini dia X sama dengan Nah, ini dia. Ya. Baik. Nah, tadi apa X-nya? Kalau nggak salah saya ingat akar pangkat 2 dari 9 per 2 pangkat 3. Oke, pangkat 3. Baik. Nah, kalau ini kan akar 9 ini kan bisa juga kita buatkan sama dengan akar pangkat 2 dari 9 kuadrat kali 3 9 pangkat 1. Ini juga 2 kuadrat kali 2, ya. Nah, akar 9 kuadrat itu kan adalah sama dengan 9. Ini kali akar 9 per 2 kali akar 2. Nah, saya lanjut kemari sama dengan, ya. Nah, akar 3 ya, akar 3 9 itu adalah akar 3, berarti 3 kali 9 27 per 2 akar 2. Nah, lalu kita kalikan dengan akar 2. Ya, kali per akar 2 kita rasionalkan. Oke, ini kan jadi berapa ini? 2 kali 2 4. Ya, berarti 27 per 4 akar 2. Yang mana itu? Oke, dodol. Ya, kira-kira seperti itu.
kita lanjutkan ya. Soal nomor 9. Nah, ini makin sulit dia. Ya, bagaimana kita buatkan karena beda bilangan pokoknya ya. Nah, biar lebih mudah dia ya, kita sederhanakan dulu saja yang ini ya, yang ini bisa kita uraikan ya. Ini tetap aja dulu kita buat 2 ya, 2 logaritma 2x tambah ini kan sama artinya 3 logaritma 3 ya tambah 3 logaritma ya 3 logaritma x ya sama dengan 4. Ini kan 4 bisa kita bawa 2 ya kan, 2 pangkat 2 logaritma ya 2x ya pangkat 2. Oke, ini kan. Nah, ini kalau kita buat ya, ini kan 2/2 ya, 2/2 jadi 1 ya, berarti ini kan 2/2 1 kali log 2x ya, log 2 ya, jadi 2 log 2x akan habis ini ya. Ini kan 2/2 kan 1 dia, nah kan akan nilainya ini akan habis dikurangkan dengan ini ya, berarti nanti 0. Maka jadi ini kan 0, jadi ini kita buat jadinya sama dengan apa ya, 3 ya, 3 log 3 ini kan 1, berarti 1 tambah 3 log x sama dengan 0. Nah, sampai di sini kita pindahkan ya, ingat 1 tambah 3 log x sama dengan 0. Saya hapus saja ya, saya hapus, berarti 1 ya, 1 tambah 3 log x sama dengan 0, berarti 3 log x sama dengan minus 1, berarti x sama dengan apa? 3 pangkat minus 1 ya. Inilah a-nya berarti a-nya ini 3 pangkat minus 1, tinggal masukkan kemari. 3 pangkat minus 1 logaritma 3 sama dengan berapa? Berarti ini 1 per minus 1 kali 3 log 3 itu kan 1, maka sama dengan minus 1 ya. Baik, kita lanjut soal berikutnya ya. Kayaknya ini yang terakhir. Nah, ini juga agak panjang dia ya, tapi bisa diselesaikan. Baik. Nah, ini aja dulu kita sederhanakan. 4 log 16 itu kan berapa? Ya, 4 log 16 itu kan 2, karena ini 16 4 pangkat berapa? 4 pangkat 2. Berarti kita tulis dulu ini ya. Ini tadi sama dengan 2. Oke, 4 log 2. Oh, kita tulis saja biar bisa paham. 4 logaritma lagi x kurang 4 logaritma ini 4 ya. Ya, 4 logaritma. Nah, 4 logaritma 16 tadi berapa? 2. Oke. Nah, berikutnya 4 log 2 itu berapa? Ya, setengah, karena 1 per ini kan kita buat 2 pangkat 2 ya, berarti 1/2 ya. Ini jadi 4. Oh, ini ada sama dengannya, sama dengan 2 ya. Nanti ini sama dengan 2 ya. Nah, berarti kalau kita sederhanakan ini 4 log kali ya 4 log x kurang ya 4 log berapa tadi yang saya lingkar biru ini, yang ini itulah tadi setengah, berarti ini setengah itu sama dengan bukan 1 ternyata ya, ini 2 ya. Oke, 2 ya. Maka kalau kita cari lagi ini ya, saya buat warna hitam ya, ini berarti 4 ini 2 pangkat 2 pangkat minus 1, berarti ini adalah
ya 1 ya, minus 1 per 2 minus 1 per yang saya buat ini, yang saya hitam, berarti ini kan hasilnya nanti minus 1 per 2 ya, minus 1 per 2 yang saya hitami ya. Jadi kalau saya sederhanakan lagi dia ya, maka jadi kita buatkan ya, saya hapus aja dulu nih, hapus minus ya, ini kurang, sorry ini tadi ingat ya, minus setengah, berarti kurang minus setengah jadi tambah setengah. Baik ya, saya hapus semua ya, berarti 4 logaritma X tambah setengah ya sama dengan 2. Nah ini tambah ya, berarti ini 4 logaritma X itu sama dengan 2 kurang setengah, berarti jadi 3 per 2. Oke, nah maka dari sini ya, ini sama dengan 4 pangkat 3 per 2 ya, berarti 4 logaritma X sama dengan 4 pangkat 3 per 2. Oke, kita ambil lagi ya, yang ini, maka X sama dengan apa ya, X sama dengan 4 ya, X sama dengan apa, 4 pangkat ini semuanya, pangkat 4 3 per 2 ya, pangkat 3 per 2, atau kita sederhanakan aja dulu ya, kita sederhanakan aja dulu, ini 4 log, saya hapus aja nih ya. Baik, jadi ini 4 logaritma X sama dengan, ini kan 2 pangkat 2, berarti ini kan jadi 2 pangkat 3. Oke, atau 4 logaritma X sama dengan 8, dan X-nya sama dengan 4 pangkat 8, yang mana dia cendol, kira-kira seperti itu dia, X-nya yang ini dia ya. Nah saya pikir sudah selesai, iya habis. Sekian dan terima kasih, kiranya kita sehat, dan kita lanjut untuk pertemuan berikutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat, terima kasih.